Shalom anak-anak muda. Di waktu yang baik ini saya coba ngebahas hal yang sangat penting. Dan saya percaya ini akan sangat membantu serta memberkati teman-teman muda untuk bisa berpikir dan mengambil sebuah keputusan yang akan menolong dan memberkati teman-teman muda. Dan saya percaya keputusan yang kita ambil akan menentukan hari esok. Kita mau dapatkan jodoh atau pasangan yang terbaik tergantung keputusan kitanya. Berikut ini saya coba ngebahas tentang 7 alasan kamu harus putusin dia. Yang pertama, selingkuh. Bagi saya kesetiaan harga mati. Tidak bisa dinego, nggak bisa ditawar-tawar. Begitu dia selingkuh, putus. Pertanyaan, bagaimana kalau dia bilang mau berubah? Berubah itu nggak segampang yang diucapkan. Siapa tahu dengan kita putuskan, dia berubah sungguh-sungguh. Ya, dan kita lihat perubahannya. Kita cek dari waktu ke waktu. Dan ini yang harus kita ingat, kalau jodoh nggak akan kemana kok. Nggak akan kemana-mana kalau jodoh. So, beranilah mengambil sebuah keputusan supaya engkau tidak dipermainkan, supaya engkau tidak diremehkan. Ya, nah saya nggak tahu teman-teman muda yang menonton ini, apakah engkau pernah diselingkuhin? Atau apakah sekarang ini engkau sedang diselingkuhi? Atau apakah pacarmu lagi tebar pesona ke sana kemari? Bagi saya harus tegas dengan orang yang seperti itu supaya jangan dipermainkan. Jadi yang pertama, alasan kamu harus putusin dia, selingkuh. Itu yang pertama. Yang kedua, kasar dan merendahkanmu. Bayangin, pacaran aja udah digituin, bagaimana mau nikah? Ingat, cinta yang sesungguhnya itu mencintai, menyayangimu. Cinta yang sesungguhnya itu menjagamu, menjaga hatimu, menjaga perasaanmu supaya jangan sedih, supaya jangan terluka. Itu cinta yang sebenarnya. Kalau sampai dia bersikap kasar dan merendahkanmu, ini yang harus kamu putusin. Karena dia nggak betul-betul mencintaimu. Ada banyak orang yang melakukan itu. Dan ada banyak pula yang bertahan dengan hubungan yang model seperti itu. Bagi saya hubungan yang model seperti itu adalah hubungan yang gagal, hubungan yang tidak sehat. So teman-teman muda, beranilah mengambil keputusan. Mau dia setampan apapun, mau dia secantik apapun, mau dia sekaya apapun, mau dia setinggi apapun gajinya, kalau dia kasar dan merendahkanmu, putusin. Ingatlah bahwa Tuhan tidak kasih yang model seperti ini. Tuhan kasih yang terbaik, yang bisa membuat kamu bahagia. Itu yang kedua. Yang ketiga, alasan kamu harus putusin dia. Maka yang ketiga adalah dia yang terus-menerus berbohong, berbohong sampai kamu udah gak percaya lagi. Nah, hubungan yang dibangun atas dasar kebohongan, maka dipastikan hubungan itu tidak akan bertumbuh, tidak akan jadi berkat, akan sia-sia. So kalau kamu hari ini teman-teman muda mengalami hal ini, dibohongi terus-menerus, putusin. Siapa tahu dengan kamu putusin, dia berubah. Bagaimana kalau dia gak berubah? Puji Tuhan, setelah kamu putusin, kamu gak buang-buang waktu dengan dia. Ya, ingat, kejujuran itu sangat penting.
keterbukaan itu sangat penting. Itu rahasia atau pondasi dalam hubungan bertumbuh dan berhasil. So, yang ketiga, kalau dia membohongi terus-menerus, putusin. Yang keempat, alasan kamu harus putusin dia. Yang keempat adalah tidak jelas arah hubungannya. Kalian udah berpacaran bertahun-tahun, dan ada yang berpacaran sampai 10 tahun, tapi tidak berani. Ini biasanya pihak dari laki-laki tidak berani mengambil sebuah keputusan kapan akan menikah. Kalaupun itu cewek, ada juga tidak siap untuk menikah. Jadi yang tidak jelas hubungannya ke pernikahan, putusin. Ingat, pacaran itu untuk menikah. Kalau tidak siap menikah, sama dengan tidak siap berpacaran. Jadi kalau hari ini engkau berpacaran sudah cukup lama dan tidak siap menikah, entah dia ataupun kamu, maka putusin. Karena akan buang-buang waktu. Pesan saya, carilah yang pasti. Dan saya percaya Tuhan kasih yang pasti untuk kamu. Oke, itu yang keempat. Yang kelima, alasan kamu harus putusin dia. Yang kelima adalah datang dan pergi seenaknya. Hari ini muncul tanpa kabar, besok menghilang juga tanpa kabar. Begitu terus menerus. Tidak ada angin, tiba-tiba muncul. Tidak ada angin, tiba-tiba hilang lagi. Dan dia lakukan itu terus menerus. Orang seperti ini ada dua, nggak beres, kekanak-kanakan. Nah, menjadi pertanyaan, masa iya kamu jalani hubungan dengan orang yang tidak jelas, tidak dewasa, kekanak-kanakan seperti ini? So, kalau tidak jelas, putusin. Itu yang kelima. Yang keenam, alasan kamu harus putusin dia. Yang keenam adalah kamunya dicuekin, tidak dipeduliin. Saya beberapa kali konseling anak muda, dan pacarnya bilang, jujur dan terbuka pacarnya, nggak putus, tapi dia bilang, saya lebih mengutamakan pekerjaan. Jadi dia bilang ke pacarnya bahwa dia lebih prioritaskan pekerjaan. Akibatnya nggak ada waktu. Akibatnya dicuekin. Dan hubungan itu kandas, tidak bertumbuh. So, daripada kamu terus-menerus dicuekin, tidak dipeduliin, buang-buang waktu, mengecewakan, ya putusin. Buat apa pacaran dengan seseorang gak peduli? Buat apa pacaran dengan seseorang yang cuek? Mana tahu udah ada yang lama peduli sama kamu, tapi kamu gak lihat, gara-gara orang ini kamu pertahankan. So, teman-teman muda, kalau kamu dicuekin, tidak dipeduliin, putusin. Itu yang keenam. Yang terakhir, yang ketujuh, alasan kamu harus putusin dia. Yang ketujuh adalah dia berupaya dan merusak kesucianmu. Jadi yang dia cari dari kamu bukan cintamu, bukan hubungan pacarannya. Yang dia cari dari kamu adalah tubuhmu. Jadi kalau dia berupaya, entah itu ketemu, entah itu telepon, entah itu chat, berupaya untuk merusak kesucianmu, yang model seperti ini putuskan. Karena dipastikan bukan cuma sama kamu, kemungkinan besar dia juga lakukan itu ke orang lain. Nah, orang seperti ini buaya darat, ya, tidak bisa dibawa ke masa depan. Tinggalkan. Ingat pesan saya, kalau mau dapat yang terbaik, lepaskan yang tidak terbaik. So, saya nggak tahu teman-teman muda,
Apakah pacarmu yang sekarang ini, setiap kali kalian chat, setiap kali kalian telepon, setiap kali kalian ketemu, yang dia minta ini terus, yang dia bahas ini terus, mengarah tentang kesucianmu, mengarah tentang ketubuhmu, ini terus yang dia bahas. Yang seperti ini putuskan. Ya, ini orang hanya akan merusak. So, ada 7 poin yang sudah saya bagikan ke teman-teman muda. Dan saya berharap dari 7 poin ini, teman-teman bisa menyimak satu demi satu secara detail. Dan menjadikanmu cerdas. Dan bukan cuma cerdas, engkau bisa mengambil sebuah keputusan yang akan menolong kehidupanmu. So, ini yang boleh saya bagikan teman-teman muda. Pesan saya, jadilah berani. Ambillah keputusan supaya kehidupanmu berubah. Silahkan teman-teman berkomentar. Atau kalau teman-teman ada topik yang ingin dibahas atau ingin saya bahas, silahkan berkomentar. Nanti saya akan bahas. Ya, tetaplah semangat, tetaplah antusias. Hari ini hari yang luar biasa, hari yang penuh dengan mujizat dan berkat-berkat Tuhan. God bless you.